Islam menjadi tujuan di saat kapitalisme diambang kebinasaan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Detik kehancuran kerakusan ekonomi kapitalisme telah menjadi penolakan alam dan seisi dunia. Ekonomi global harus bersiap diri pada situasi terburuk. Wajah membaiknya ekonomi di 2020 setelah terhantam perang dagang Amerika Serikat dan China di 2019 telah menjadi harapan semu. Terlebih lagi hadirnya COVID-19 meluluh lantakkan sendi perekonomian internasional. Dunia terancam dilanda bencana kelaparan berskala besar. Perusahaan-perusahaan di Inggris, Amerika Serikat, hingga Indonesia merumahkan pegawai mereka karena harus tutup sementara. World Food Program yang merupakan bagian dari PBB menyebut pada 2020 masyarakat yang menderita kelaparan terancam meningkat hingga 265 juta orang, setengah dari jumlah itu akibat pandemi virus corona. COVID-19 tidak hanya menghadirkan sebuah pandemi kesehatan global, tetapi juga bencana kemanusiaan global. Jutaan penduduk di negara-negara berkonflik, termasuk banyak perempuan dan anak-anak, didorong menuju kelaparan. Orang-orang yang paling terpapar risiko kelaparan berada di 10 negara yang tengah mengalami konflik, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Di Indonesia, karena kelaparan di tengah wabah corona dan sakit yang ia derita, seorang warga diserang Banten. Virus corona bisa memusnahkan masyarakat adat Brazil. Kaum miskin India takut kelaparan akan membunuhnya lebih dulu sebelum virus corona. Sehingga kelaparan di tengah lockdown COVID-19, ibu lempar 5 anaknya ke sungai Gangga. Laporan krisis makanan dunia juga melanda Yaman, Republik Demokratik Kongo, Palestina, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Nigeria, dan Haiti. Di Sudan Selatan, seperti dijabarkan laporan tahunan, sebanyak 61% penduduknya terdampak krisis makanan tahun lalu. Sebelum wabah virus corona berlangsung pun, sebagian wilayah Afrika Timur dan Asia Selatan telah mengalami kekurangan makanan yang parah akibat kekeringan dan wabah sejak berpuluh tahun terakhir. Bahkan negara kaya yang terdampak virus corona, mereka juga akan kesulitan memberi bantuan ke luar negeri karena penghasilan mereka juga berkurang. Dan kondisi kelaparan ini pun merebak bersama dengan penyebaran virus COVID-19. Akibatnya ekonomi kapitalis wajib bekerja keras mengamankan akses, menghindari kekurangan pendanaan dan disrupsi perdagangan. Karena bencana kelaparan dalam jumlah besar bisa terjadi dalam beberapa bulan saja. A Great Depression yang melanda berbagai negara dalam naungan ekonomi kapitalisme ini mestinya mampu menangkap isyarat bahwa harus segera beralih kepada sistem ekonomi alternatif lainnya yang mampu memberikan fondasi bagi perekonomian dunia. Dan sistem alternatif tersebut adalah sistem ekonomi Islam. Sudah menjadi ketetapan ilahiyah, ketika Allah memenangkan kaum muslimin, maka syariatnya akan tegak secara kafah. Persatuan dan kekuatan umat Islam akan terbentuk dengan sempurna. Lalu mereka bisa leluasa mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa takut terhadap siapapun. Orang-orang kafir tidak berani menghalangi umat Islam untuk mengamalkan syariatnya. Bahkan mereka menjadi putus asa ketika kekuatannya tidak lagi mampu meruntuhkan kejayaan Islam.